Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimuliakan oleh Tuhan. Mari kita sebelum melakukan aktivitas, kita sepanjang hari ini mari kita datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mengawali persekutuan doa pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita mau menyambut pujian, bagi Yesus kuserahkan. Kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Hari-hari kita yang akan kita lewati, kita menyerahkan semuanya ke dalam Tuhan. Mari kita memuji Tuhan, bagi Yesus kuserahkan. Kemarin kan Bapak 15. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku pun waktu pun miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya. Mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh datang menghadap Tuhan dengan penuh ucapan syukur kami Bapa. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh sukacita karena Engkau sudah melindungi sepanjang malam sehingga kami Tuhan boleh bangun dengan tubuh yang sehat, boleh menikmati udara yang segar ya Bapa pada pagi hari ini. Di mana kami ya Tuhan boleh bersama-sama dipersatukan ya Bapa di dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati persekutuan doa pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk internet yang dipakai Bapak, biarlah kiranya semuanya boleh berjalan dengan lancar Bapak.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Edi SS ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mempersiapkan semuanya, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau Bapak boleh memberkati kami semua, menguatkan kami semua, dan kami Tuhan boleh semakin hari Tuhan, boleh semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga nanti akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau boleh menjawab semua pokok-pokok doa kami sesuai seturut dengan kehendak Tuhan dan waktu yang Engkau berikan kepada kami. Kami percaya semuanya adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan jam persekutuan doa pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan kembali sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi. Kita akan memuji Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Karena hanya Tuhan yang mengenal setiap hati kami, kerinduan hati kami. Yang saat ini Tuhan yang pastinya kita semua rindu dan haus akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kita akan memuji Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Berbiru sayang hari, biru harian terkunjung. Biarlah hati kami
Pribadi yang mengenal diriku. Dan Iya, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur di Rabu pertama bulan Maret ini, kami kembali boleh bersekutu di dalam pertemuan doa pada pagi hari ini. Terima kasih untuk minggu demi minggu yang Tuhan percayakan bagi setiap kami untuk kami boleh bersekutu. Kiranya kami menikmati persekutuan ini yang kami landaskan di dalam firman-Mu. Kiranya perenungan firman-Mu pada saat ini boleh jadi berkat bagi kami semua. Tuntunlah kami dengan kebenaran dari firman-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk Bu Ati yang sudah memimpin pujian dengan sangat baik dalam segala kendala yang ada. Bu Ati tetap tenang dan bisa menyanyikan dengan sangat baik ya. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Mazmur 119 dan mungkin nanti dalam 21 minggu ke depan kita akan menikmati Mazmur 119 ya. Kenapa 21 minggu depan akan sebutkan. Hari ini kita belajar Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 yaitu temanya menjadi orang yang diberkati dan tak bercela di hadapan Tuhan. Saya mengizinkan seorang dari kita untuk membaca Mazmur 119 ayat 1 sampai 8, hanya 8 ayat aja. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kalau Bapak Ibu salah satu mau membacakannya, buka mic-nya dulu. Silahkan dibaca 8 ayat ini ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. boleh saya baca, Pak? Ya, silahkan. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Ya. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan.
Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Amin. Terima kasih Bu Indriati yang sudah membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Maaf tadi saya batuk itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, ketika kita membaca atau melihat judul kita pada saat ini, yaitu menjadi orang diberkati dan tak bercela di hadapan Tuhan, bukan sesuatu yang lazim. Lazimnya adalah sebenarnya kita kalau minta di dalam doa pada Tuhan, ya Tuhan berikan saya jadi orang yang diberkati, biarlah berkat Tuhan turun atas saya, berhenti, begitu kan? Tetapi yang tidak lazimnya adalah karena dua variabel ini, satu kita minta diberkati, menjadi orang diberkati, tetapi juga tidak bercela di hadapan Tuhan. Jadi dua hal ini seharusnya menjadi bagian satu kesatuan menurut Mazmur tahun 19. Kita menjadi orang yang diberkati dan tak bercela. Jadi bukannya berkat saja yang kita harapkan, tetapi hidup kita adalah hidup yang tak bercela di hadapan Tuhan. Ini kombinasi yang seharusnya yang ideal menurut Mazmur 119. Dan ini bukan yang lazim sekali lagi. Yang kita minta biasanya berkat saja, tetapi kita tidak menuntut kepada diri sendiri untuk hidup benar atau tak bercela di hadapan Tuhan. Nah, menarik ya sekali ya kalau lihat seperti ini. Nah, saya akan kasih sedikit apa yang kita belajar bersama-sama bagaimana Mazmur 119 ini. Nah, secara umum kita boleh mengatakan Mazmur 19 ini adalah Mazmur dari firman Tuhan. Karena nanti kalau kita baca ayat 1 sampai 176 ayat itu berisi tentang firman Tuhan semua. Di mana ingin menunjukkan bahwasannya dominasi dari firman Tuhan itu begitu kental, begitu kuat. Jadi kalau kita baca Mazmur 19 ada yang terkenal firman-Mu pelita bagiku, terang bagi jalanku itu yang sudah pernah saya khotbahkan juga itu juga dari Mazmur 119. Jadi Bapak Ibu sekarang mulai ingat-ingat kalau cari referensi tentang firman Tuhan, carilah di Mazmur 19 dan kita Mazmur 119 dan kita akan menemukan banyak sekali istilahnya fitur-fitur. Oh ini Alkitab firman Tuhan itu seperti apa. Nah itu begitu banyak sekali gitu ya. Nah dulu saya pernah sampaikan dan tetap aja maksudnya seperti ini. Ini adalah Mazmur dari akrostik dari abjad orang Yahudi, abjad Yahudi gitu ya. Abjad Yahudi itu kalau Indonesia ada 26 A, B, C, D, E sampai Z. Kalau orang Yahudi ada 22 huruf dimulai dari A itu Alef, Bet, AB, Gimel, G. Jadi mereka tuh A, B, G ya, bukan A, B, C, tapi mereka B, G. Nah, yang menarik adalah ketika lihat ini, setiap huruf itu diwakili oleh 8 ayat. Jadi huruf-huruf yang kita baca ini dalam bahasa Yahudi, bahasa aslinya itu terdiri dari huruf A semua. 1 sampai 8. Kemudian 9 sampai 16 tuh B semua. 17 sampai berikutnya itu 8 ayat lagi itu huruf G, Gimel. Nah, menarik gitu ya. Karena di sini kan tidak kelihatan di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasanya seperti itu. Maka disebut dengan Mazmur akrostik abjad dari 176. Makanya Bapak Ibu sekalian nanti 21 minggu ke depan saya akan bersama Bapak Ibu belajar untuk mengupas tuntas dari Mazmur 19 ini. A.
Alef, B, Gimel, terus eh, B, Bet ya, kemudian Gimel yang berikutnya. Nah, demikianlah eh, sedikit tentang Mazmur 19 ini. Seorang yang terkenal, dia tidak asing di telinga kita, yaitu Martin Luther. Dia pernah menulis tentang Alkitab seperti ini. Satu hal dan satu hal saja yang diperlukan bagi kehidupan Kristen. Dan satu hal itu adalah firman Allah. Firman yang suci, Injil Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, tulisannya pendek tentang firman Allah. Tetapi Martin Luther mengatakan, kalau boleh meringkas satu hal dan satu hal saja yang diperlukan bagi kehidupan Kristen, dan itu adalah firman Allah yang suci, yaitu Injil Kristus. Betapa pentingnya firman Allah, kalau kita boleh menerjemahkan bahasa kita, Alkitab itu, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan dia terus melanjutkan dengan hal seperti ini. Marilah kita menganggapnya pasti firman itu, bahwasanya dia masuk ke dalam jiwa kita, di dalam segala sesuatu dalam jiwa kita, dan bahwa firman itu tanpa firman tidak ada apapun. Wow, seperti itulah. Jadi dianggap ini firman itu pasti, dan kecuali daripada firman, tidak ada kita itu. Tidak ada yang bisa membantu jiwa kita selain pada firman itu. Jika tidak memiliki firman, boleh dikatakan, ya kita menjadi orang yang kekurangan apapun juga. Dan satu-satunya yang penting ya adalah firman. Karena firman itu adalah firman kehidupan, firman kebenaran. Dia adalah terang, dia adalah damai sejahtera, dia adalah kebenaran, dia adalah keselamatan, dia sukacita, dan berikutnya dia bukan cukup panjang dia menyebutkan. Dan secara ringkas tadi dikatakan bahwasannya butuh satu hal saja, yaitu firman Allah. Nah, ini menjadi satu dasar yang menarik untuk kita belajar daripada Mazmur 19. Seperti disampaikan oleh Martin Luther. Karena kebutuhan manusia hanya satu aja, yaitu firman Allah. Setiap orang yang bergaul dengan firman Allah, setiap orang yang mengutamakan firman Allah, itulah orang yang sejati, itu dalam bahasa saya. Karena kebutuhannya cuma satu, firman Allah, nggak ada yang lain. Jadi Mazmur firman Allah atau Mazmur firman Tuhan yang disampaikan begitu banyak fiturnya. Kita belajar sekarang dari fitur yang pertama, yaitu dari fitur dari huruf A tadi, Alef ya. Bukan Pak Alef, tapi memang hurufnya namanya Alef gitu ya. Nah, Bapak sekalian, nanti kalau kita belajar lagi dari 176 ayat itu, ada kata-kata yang referensinya itu firman Allah. Maksudnya ini ingin menguatkan kita bahwasannya betul-betul bahwasanya firman Allah itu menghidupi seluruh pada Mazmur 19 ini. Di sini nggak nampak lagi, tetapi dalam bahasa aslinya ada 8 istilah. Yang pertama itu Torah. Kalau bahasa Indonesia menyebutnya dengan hukum, instruksi, itu ada 25 kali. Bayangkan ya, dari 176 itu ada 25 kali. Kemudian dafar atau dabar, bahasa Indonesia tulisnya ada pakai B, tapi dafar itu firman. Itu ada 24 kali, 25 dan 24 sudah 49 kali. Kemudian ada mispatim, itu penghakiman atau peraturan, itu 23 kali. Sudah hampir 75 gitu ya. Kemudian ketetapan atau hedot, itu 23 kali. Kemudian miswot, itu perintah, 22 kali. Terus kukim, itu ketetapan ada 21 kali. Waduh, panjang lagi ya, saya akan sebutkan. Pikudim itu 21 kali, kemudian impra itu firman 19 kali. Jadi 8 istilah itu merujuk kepada referensi daripada kata firman Allah. Begitu banyak, hampir 200 kali, hampir 200 kali, kalau dikatakan ini menguasai dari Mazmur 119 yang berisi tadi 176 ayat. Inilah Mazmur firman Allah. Nggak ada yang lain.
karena dikemas dengan kata yang apapun itu merujuk kepada firman Allah. Nah, mari kita coba belajar satu demi satu fitur yang pertama ini yang saya beri judul seperti tadi saya sampaikan ya, menjadi orang yang diberkati dan tak bercela di hadapan Allah. Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 1. Ya, Bu, ya Nabi sana. Fitur yang pertama kita coba lihat dari ayat demi ayat gitu ya. Seayat pertama ini dikatakan berjalan sesuai petunjuk Tuhan. Saya akan mengulangi mana tadi saya membaca. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya, Torah tadi adalah firman atau firman Allah. Bapak Ibu sekalian, Mazmur ini dengan tegas menggambarkan bahwasannya orang yang berjalan sesuai petunjuk Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Boleh katakan bahasanya beruntung. Orang yang diberkati karena dia berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Kata pertama yang dipakai ini tepat seperti dalam bahasa Ibrani atau orang Yahudi tadi, bahwasannya berbahagialah. Kata berbahagia itu dimulai dari huruf A dalam bahasa Ibrani itu A gitu ya. A, berbahagialah. Penekanan pertama ketika membuka Mazmur 119, orang baca pertama itu berbahagialah. Wow, Alkitab dimulai kata berbahagia, membahas Alkitab dimulai berbahagia. Dan ini menarik. Jadi menjadi berkat ganda bagi setiap kita yang hidup di dalam firman Tuhan. Kenapa berkat ganda? Karena kita membaca firman Tuhan dan kita bisa menjadi orang yang berbahagia. Ini berkat ganda. Dan nanti kita bisa lihat bahwasannya bagaimana kedua ide atau gagasan ini saling mendukung. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu adalah orang yang berbahagia. Nanti kita bisa lihat referensi ada Mazmur nomor 1 atau Mazmur 1. Berbahagialah orang yang merenungkan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ada keterkaitan yang kuat antara orang yang berbahagia dengan merenungkan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, penekanan ini adalah mari kita berjalan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Petunjuknya dari mana? Firman Allah. Dan kita menjadi orang yang berbahagia. Ini menarik. Orang yang berkat ganda tadi yang membaca firman Tuhan sekaligus orang berbahagia adalah orang-orang yang tidak bercela, orang-orang yang berintegritas. Kenapa? Karena kebahagiaannya itu dituntun melalui kebenaran firman Tuhan. Bukan kebahagiaan menurut pemikiran manusia. Maksudnya seperti ini. Saya berbahagia kalau saya bisa keliling dunia menurut cara dunia. Saya berbahagia kalau saya memiliki rumah dengan yang saya idamkan. Rumah dengan 70 kamar, rumah dengan 40 kolam renang, dan segala macam. Ya, seperti itu. Dengan mobil seperti ini, segala macam. Itu kebahagiaan menurut pemikiran manusia atau pemikiran dunia. Tetapi kebahagiaan orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan itu adalah orang-orang yang tidak bercela dan orang yang berintegritas. Itu sesuatu yang berbeda dengan apa yang dipikirkan dunia. Makanya tidak salah bahwasanya orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan, mereka yang berbahagia itu, mereka berperilaku bijaksana karena mereka hidup di dalam firman. Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita melangkah dalam segala sesuatu sesuai dengan petunjuk daripada Tuhan. Petunjuk dari firman Allah. Tuhan tidak memberikan rambu-rambu di jalan seperti kalau kita di jalan ada rambu-rambu lalu lintas seperti itu. Tetapi Tuhan memberikan rambu-rambu itu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, melalui firman Allah yang kita baca. Bapak Ibu sekalian, saya ulangi ini dari kata saya itu ya. Tuhan tidak memberikan rambu-rambu seperti
rambu-rambu di jalan, lalu lintas itu boleh ke kiri, boleh ke kanan, putar balik, enggak boleh, putar balik, enggak boleh masuk, dan berikutnya, dan jalan naik turun, itu tidak. Tetapi Tuhan memberikan rambu-rambu itu di dalam hati kita dan di dalam pikiran kita melalui firman Allah yang kita baca dan kita renungkan. Betapa luar biasanya firman Allah itu. Karena dia menjadi rambu-rambu bagi setiap kita. Kalau firman Allah berkata kepada kita, seperti dalam 10 perintah Allah, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu rambu-rambu bagi setiap kita. Ketika kita membaca firman Allah. Berbahagialah seperti ini, berbahagialah seperti itu. Itu juga rambu-rambu kita, bahwasanya orang yang berbahagia adalah orang yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukan firman Tuhan. Segala jalannya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Itulah rambu dalam kehidupan kita. Jadi semakin banyak membaca firman Tuhan, kita akan mengetahui petunjuk daripada Tuhan, rambu-rambu di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, dalam pikiran kita, yang sesuai dengan firman Allah. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya tidak ada pilihan bagi kita. Kalau kita ingin hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan, bacalah firman Tuhan, renungkanlah, dan lakukanlah. Kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, saya percaya hidup kita bukan hidup dalam kepura-puraan, tetapi hidup di dalam kekonsistenan kepada firman Tuhan. Saya mau hidup di dalam petunjuk Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Ya bacalah firman Tuhan. Enggak ada yang lain. Nah ini menarik Bapak sekalian. Kata kunci daripada ini adalah baca firman Tuhan yang menjadi petunjuk kepada Tuhan. Masalahnya adalah yang terjadi di Indonesia dan juga sekarang menjadi tren dari seluruh dunia gitu ya, saya katakan seluruh dunia. Untuk literasi atau orang-orang yang gemar membaca itu semakin turun, semakin turun. Apalagi sekarang orang lebih senang untuk melihat video, untuk mendengar sesuatu daripada membaca. Padahal Alkitab kita adalah buku yang kita baca. Nah, ini menjadi tantangan bagi setiap kita. Kalau kita suka kepada bacaan, langkah mudah untuk kita itu membaca firman Tuhan. Begitupun kalau kita membaca firman Tuhan dengan begitu suka, kita akan bisa banyak baca buku yang memperkaya hidup kita. Jadi salah satu perbedaan antara orang percaya adalah kita itu dikenal dengan orang yang suka membaca harusnya. Nah, apakah sekarang kita suka membaca? Ya, Bapak Ibu yang bisa jawab. Tetapi firman Tuhan, renungkanlah firman itu siang dan malam. Dan kita akan mengerti petunjuk Tuhan, dan kita akan berjalan sesuai dengan petunjuk itu. Kemudian dalam ayat yang kedua, kita akan melihat bahwasanya carilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau kita melihat ayat kedua itu juga dimulai dengan kata berbahagialah. Orang-orang megang peringatan-peringatannya. Sama jadi 8 kata yang coba dikupas tadi adalah tentang firman Allah. Peringatan-peringatan itu juga firman Allah. Tapi juga dimulai kata berbahagia. Dan diyakini bahwasannya ayat kedua itu membuka kunci dari seluruh Mazmur. 19 ini maksudnya ya. Apa sih kuncinya? Kalau kita mau berjalan di dalam petunjuk Tuhan seperti ayat pertama, itu bukan hanya berjalan sesuai petunjuk Tuhan, tapi kuncinya adalah carilah Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Apa sih bedanya ayat pertama dan ayat kedua? Ayat kedua lebih menekankan seperti ini. Kita bukan hanya membaca, merenungkan firman Tuhan, dan itu baik. Tetapi apakah kita mencari Tuhan
dengan segenap hati. Tiap-tiap hari kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu bisa lapor, oh saya udah baca, sekarang sudah maju lagi, kita ada di dalam kejadian gitu ya. Terus maju, nggak pernah mundur, apalagi berhenti kita maju. Tapi kadang kita juga sadar problemnya apakah ketika kita membaca firman Allah tiap hari itu, kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Atau karena, ini kan baca ya satu pasal, ya memang saya mengatakan di langkah awal, baca saja, tidak apa-apa. Tapi kalau kita membaca dengan segenap hati, itu berbeda. Ada kerinduan dalam diri kita, dan kita ingin belajar dari firman Allah itu. Apa yang dicontohkan salah satunya oleh Pak Anton dengan kasih, oh bukan sekedar baca, tapi kasih satu ayat atau dua ayat. Ada yang nempel tuh di dalam pikiran, dalam hati Pak Anton, sehingga dia bisa sharing. Apa yang disampaikan Bu Ana dengan bertanya, artinya ingin tahu firman Tuhan itu seperti apa. Itu yang saya terakhir, saya belum cari ya Bu, tapi Bu saya jawab oke, tapi saya akan menjadi PR saya. Perbedaan antara iblis dan setan itu saya belum cari. Maaf ya Bu. Nah, oke. Artinya adalah kita mencari Tuhan dengan segenap hati. Pingin tahu Tuhan. Firman Allah itu dengan segenap hati kita. Nah, semangat untuk mengejar Tuhan. Di atas segalanya itulah yang dikatakan sebagai kata yang setara dengan mencari Tuhan dengan segenap hati. Mengejar Tuhan di atas segalanya. Bahwasanya firman Allah itu bagian yang sangat penting di dalam kita. Dan kita bisa mencari dengan segenap hati kita. Seorang yang bernama Spurgeon, itu ya seorang yang hebat gitu ya. Dia berkata seperti ini dalam ringkasan aja gitu ya. Kebahagiaan diberikan kepada mereka yang menyimpan kesaksian Tuhan. Artinya mereka menyelidiki kitab suci, memahami, mencintai, dan kemudian mempraktekkannya. Wah, saya ulangi ya. Mereka yang menyelidiki, memahami, mencintai firman Allah, dan mempraktekkannya. Wah, ini luar biasa. Jadi kita harus terlebih dahulu mendapatkan sesuatu sebelum kita itu menyimpannya. Bagaimana kita bisa menyimpan firman Allah kalau kita belum mendapatkannya? Makanya kita lebih mudah mengingat firman Allah ketika kita itu mengingat firman Allah kan menyimpan ya. Kalau kita sudah mendapatkan firman Allah itu sendiri. Misalnya kita baca firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita ngapalkan susah. Tapi kalau kita dapat, kalau begitu firman Allah itu harus kita, itu menjadi satu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman Allah itu menuntun dalam langkah hidup kita. Dapat nih kita nih. Nah, ketika kita dapat, kita menyimpannya. Oh iya, setiap jalan kita tuh firman Allah terang bagi kakiku, firman Allah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Semua yang menolong hidup kita. Kita dapat dan kita bisa menyimpannya. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Dan itulah kebahagiaan bagi kita yang menyimpan daripada kesaksian Tuhan itu. Bapak Ibu sekalian, sungguh luar biasa. Bagaimana kita kalau mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Dan yang ketiga, berjalan di jalan Tuhan. Saya akan kembali membacakan ayat ini. Ayat ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Wah, ini bagus sekali. Jika ayat ini, kalau boleh katakan itu, menggemakan hikmat dari ayat pertama dan juga ayat yang kedua. Berjalan di dalam jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tuh tidak melakukan kesalahan. Kalau kita berjalan di dalam jalan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, kita akan berjalan sesuai dengan jalan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan berjalan menurut jalan-jalannya.
Kapan kita dekat dengan Tuhan? Ketika kita membaca firman Tuhan. Atau yang lain berkatakan seperti ini. Firman Tuhan itu adalah kompas hidup kita. Langkah hidup kita, firman Allah itu adalah kompasnya, petunjuknya, arahnya kemana. Firman Allah aja. Jadi berjalan di dalam jalan Tuhan. Karena firman Allah itu adalah kompas hidup kita. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Begitu jelas dan tegas firman Tuhan berbicara pada kita. Bahwasannya kita perlu berdekat pada Tuhan dan menjadikan firman Allah sebagai kompas hidup kita. Firman Allah juga berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Betul kan? Tetapi juga dari setiap firman Allah. Bapak Ibu sekalian, ini juga mengungkapkan bagi setiap kita bahwasannya bukan hanya roti saja kita hidup, tetapi firman Allah. Maka berjalanlah di dalam jalan Tuhan. Berkat itu, ayat pertama dan kedua dimulai kata berkat semua. Kalau kita bisa berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan itu menjadi kata kunci kita. Mampukah kita berjalan jalan Tuhan? Kita lagi. Semakin kita banyak membaca firman Tuhan, semakin kita dekat dengan firman Tuhan, saya pikir kita akan terus berjalan di jalan Tuhan. Ketika jalan kita mulai bengkok, siapa yang mengingatkan kita? Firman Allah. Hanya firman dan firman yang mengingatkan kita. Dan ayat yang keempat, tekunlah menjaga firman Tuhan. Saya akan kembali membaca, engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu sekalian, titah-titahmu itu juga firman Allah. Ada 8 tadi saya sampaikan ya. Firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting untuk kita karena dia memiliki saran untuk pertimbangan kita. Dan kalau ini penting bagaimana seorang raja di dalam membuat keputusan. Karena keputusan raja itu adalah berlaku atau berdampak untuk seluruh rakyatnya. Raja itu harus punya hikmat yang luar biasa. Nah, kalau digambarkan raja, firman Allah itu memiliki peran penting untuk menjadi saran yang diberikan untuk pertimbangan daripada raja itu. Nah, perintah Tuhan itu atau firman Allah itu menjadi saran untuk kita mempertimbangkan segala tindakan kita atau keputusan kita. Jadi kalau kita mau memutuskan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, biarlah kita belajar pada firman Tuhan. Pertimbangkan segala sesuatu di dalam firman Tuhan dan bukan yang lain. Bukan yang lain. Ada teori begitu banyak untuk kita memutuskan segala sesuatu. Tetapi utamakan firman Allah yang menjadi pertimbangan utama di dalam setiap kita. Kita boleh pakai pertimbangan yang lain. Tapi pertimbangan utama itu adalah firman Allah, bukan yang lain. Jadi tekunlah menjaga perintah Tuhan sesuai dengan instruksinya dan menjadi pertimbangan yang kuat di dalam kehidupan kita. Di sini ujiannya adalah ketaatan kita. Apakah kita mau taat akan saran untuk kita mempertimbangkan sesuatu, atau kita tidak mau taat kepada perintah Tuhan itu yang menjadi saran untuk kita menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Ujiannya ketaatan. Dan berikutnya adalah juga kejujuran kita. Apakah benar pertimbangan-pertimbangan itu berasal dari kita atau daripada Tuhan? Dari dunia atau dari Tuhan? Itu kita yang tahu. Tetapi berkatnya adalah sukacita. Kalau kita mau mendasarkan pertimbangan-pertimbangan kita berdasarkan saran daripada firman Allah. Oke, kita lanjut.
Nah, ini ada slide yang keliru ya judulnya. Harusnya ayat 5 sampai 8, tapi saya copy, saya lupa ganti namanya gitu ya. Maaf ya sekalian ya, namanya manusia ada salah. Ayat 5 sampai 8, ayat 5, serahkanlah jalanmu pada ketetapan, yaitu salah lagi ya, Tuhan yang betul ya. Maaf ya. Aduh, ngetik-ngetik kok jadi salah-salah kenapa gitu ya. Saya baca, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Pendek aja ayatnya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini juga mengingatkan kita bahwasannya untuk kita dalam pertimbangan raja tadi kita harus menyerahkan jalan kita pada ketetapan firman Tuhan. Jadi kalau kita melihat bahwasannya serahkanlah jalanmu itu ya agak berbeda. Kalau ayat pertama sampai ayat yang tadi kita baca auto pada orang pertama gitu ya. Ada ayat 58 ini sorry. Ayat 58 berada pada sudut pandang orang yang pertama. Pemazmur mengungkapkan dengan cara yang sangat pribadi keinginannya untuk menaati ajaran pada Alkitab. 6, ya, nanti kalau kita lihat ada 6 ganti kata orang mengisi daripada ayat terakhir ini ayat 5 sampai 8 ini. Tapi yang menarik adalah ketika kita dituntun untuk kita menyerahkan jalan kita pada ketetapan Tuhan. Ketetapan itu juga firman Allah. Bapak Ibu sekalian, sesuatu tidak mungkin kita bisa berjalan dengan Allah kalau kita tidak berani menyerahkan kepada Tuhan. Dan ini langkah yang penting untuk kita berani berserah kepada Tuhan. Dalam aku berserah. Artinya kita di dalam segala pemikiran kita, di dalam segala keinginan kita, di dalam segala kehendak kita. Kalau kita mengakui ini jalan Tuhan, mampukah kita untuk berserah, menyerahkan jalan kita pada ketetapan Tuhan? Kalau kita mampu untuk menyerahkan pada jalan Tuhan, tadi dasarnya adalah firman Tuhan. Segala sesuatu kita dasar firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak mampu untuk menyerahkan, ya nggak jadi. Nggak jadi. Inilah komitmen yang konsisten dalam hidup kita. Untuk kita berani menyerahkan jalan kita pada ketetapan Tuhan. Yaitu ketetapan daripada firman Allah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk berani taat menyerahkan jalan kita pada firman Allah. Ayat yang ke-6. Nah, ini menarik ya. Renungkanlah perintah Tuhan. Saya kembali akan baca. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, yang dikasih Tuhan, ini juga menjadi berkat bagi firman Tuhan yang kita baca, renungkan, dan kita lakukan. Tidak akan mendapat malu kalau kita merenungkan perintah Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita bisa dipermalukan dengan banyak hal. Tetapi sekali lagi, kalau kita merenungkan perintah Tuhan, merenungkan firman Tuhan, kita tidak akan mendapat malu. Karena segala kegagalan itu sebetulnya adalah ketika kita di luar daripada firman Tuhan. Tetapi kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, maka nggak ada yang bisa melakukan kita meskipun kita bisa gagal dalam tanda petik dalam hidup kita. Gagal itu artinya kita tidak hidup tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi tidak ada yang memalukan. Karena Tuhan yang menjadi pembela kita. Tuhan yang menjadi penuntun langkah hidup kita. Tuhan yang memberkati setiap langkah hidup kita. Kita lanjut ke ayat ke-7. Nah, ini cukup menarik juga tentang penghakiman Tuhan yang adil. Ayat yang ke-7, aku akan bersyukur padamu dengan jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Nah, Bapak sekalian, kita ingat bahwasannya hukum Tuhan itu adil. Dan kita akui tidak, keadilan itu hanya di dalam Tuhan. Bukan adil menurut kita. Dan keadilan Tuhan seringkali juga tidak mudah kita pahami. Kenapa Tuhan adil
Kok Tuhan kasih saya seperti ini, dia seperti itu. Menurut kita. Tetapi keadilan Tuhan yang menciptakan kita, memeliharakan kita, itu melampaui segala akal pikiran kita. Kalau sekarang kita mendengar dan kita mungkin nonton sebagian filmnya dan kita membaca berita-berita, khususnya untuk perang yang terakhir dan mungkin kita udah bosan 4 tahun ini kita terus perang tidak berhenti gitu ya. Sekarang ada lagi Amerika dan Israel menyerang Iran dan sekarang Iran membalas ke negara-negara yang lain tetangga itu jadi buyar semua gitu ya. Coba bayangkan, kita tuh bukan orang yang berperang, tetapi kita hidup di tempat itu atau lokasi itu dan ada saudara kita, teman baik kita menjadi korban daripada perang itu. Ada senjata ditujukan pada satu arah itu dan orang itu sebenarnya bukan orang yang berperang menjadi korban. Apakah itu adil? Susah kita untuk ngomong itu adil. Tetapi bagi Tuhan, keadilan itu ya di ranahnya Tuhan. Tidak bisa kita mengatakan, oh Tuhan nggak adil. Nggak bisa. Tapi keadilan Tuhan itu tetap nyata. Ini satu hal yang perlu kita pahami ya. Keadilan Tuhan itu ya menurut Tuhan, bukan menurut kita. Dan tidak mudah kita mencapai di dalam keadilan Tuhan. Dan firman Allah itu menuntun kita untuk memahami bagian ini. Bagaimana penghakiman Tuhan yang adil. Karena setiap langkah hidup manusia, setiap keputusan manusia itu, akhirnya ada titik yaitu penghakiman. Kita semua nanti akan dihakimi. Kamu masalahkan ini, masuk neraka. Kita juga akan dihakimi satu persatu. Tetapi keadilan Tuhan adalah ketika di bayangan saya, kamu bersalah, kamu bersalah melakukan ini, kamu berdosa begitu banyak, kamu masuk neraka, selesai. Tapi kemudian Tuhan berikan keadilannya. Karena kamu percaya kepada Tuhan, kamu masuk surga. Wow, itu keadilan Allah yang tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita. Percaya kepada Allah, kepada Yesus, kita mendapatkan hidup kekal. Itu keadilan Allah, Bu, sekalian. Yang tidak mudah kita pahami. Ya, berikutnya, patuhi ketetapan. Kok jadi hujan ya? Tuhan kan kok jadi salah-salah tadi, hutan, hujan ini tipu semua ya. Patuhi ketetapan Tuhan, maafkan saya. Ayat 8 kata seperti ini, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Jadi ringkas saja, Tuhan jangan tinggalkan aku, tapi patuhi ketetapan pada Tuhan. Tuhan akan terus menjaga kita, Dia akan terus menopang kita. Jadi inilah satu tekad daripada pemazmur untuk menulis bagian ini, tetapi juga menjadi tekad kita untuk bersama-sama belajar, merenungkan firman Tuhan, dan kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Patuhi firman Allah dalam segala hal yang memang harus kita patuhi. Patuhi firman Allah meskipun hal itu tidak suka di dalam hati kita, tidak cocok dengan kita, tapi saat ini kita bersama-sama patuhi firman Allah. Tidak ada kata tidak. Dan kita harus patuh pada firman Allah. Begitu kita tidak patuh kepada firman Allah, maka hidup kita sebenarnya di luar daripada firman itu. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, kita balik kepada judul kita gitu ya, yang saya beri tadi ya. Menjadi orang yang berkati dan tak bercela di hadapan Tuhan. Tadi yang kita baca, yang saya sampaikan, lebih banyak kepada bagaimana hidup kita itu hidup yang tak bercela. Tetapi apa berkatnya? Kan saya tidak menyebutkan satu persatu gitu ya. Berkatnya apa sih? Menjadi orang yang diberkati. Nah, menurut kita orang yang diberkati itu apa? Orang yang mendapat sesuatu sesuai dengan berkat Tuhan, sesuai dengan pikiran kita. Bisa jadi. Tetapi dalam hal ini adalah menjadi orang diberkati adalah menurut firman Tuhan dari Mazmur 19 adalah orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Orang yang mencari Tuhan di dalam hidupnya.
orang yang berkesempatan untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Itu adalah orang yang diberkati. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah, ayat 1 dan 2. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi orang yang diberkati adalah ketika kita mampu membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Karena kita disebut dengan berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami semua betapa pentingnya firman Allah itu ada di dalam setiap hidup kami, ya Tuhan. Mampukan kami berjalan di dalam jalan-Mu. Karena demikian kami menjadi orang-orang yang tidak bercela. Karena Engkau yang menuntun jalan hidup kami. Demikian kami juga menjadi orang yang diberkati. Karena kami belajar untuk senantiasa membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Dan inilah berbahagia karena mengerti isi hati Tuhan, mengerti pemikiran Tuhan yang melampaui kepuasan daripada pemikiran duniawi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali pada Bu Ati. Silakan. Terima kasih Pak Pendeta Edi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini, sungguh memberkati kami semua. Kami mengucap syukur kalau kita punya Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan sehingga kita memiliki firman Tuhan yang bisa menuntun setiap hidup kita semua. Sehingga hidup kita boleh terarah karena kita dituntun oleh firman Tuhan. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Nanti minta tolong Pak Edi tutup di dalam doa berkat ya Pak Edi. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Pokok doa sudah dikirimkan oleh Ibu Rita. Bisa ditampilkan di layar. Kita akan memuji Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk menuntun setiap kehidupan kami. Kita perlu dituntun oleh Tuhan untuk setiap pekerjaan kami. Karena kita tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan yang menuntun kita, memberikan hikmat kepada kita. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami sadar jalan sendiri. Kami perlu Tuhan.
Kami perlu Kau. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat pada datang bencana? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan kasih. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Dan kami pagi hari ini berdoa juga untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan. Apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Semua yang kami lakukan pada saat ini dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan bila kami bertumbuh menjadi orang-orang yang setia pada Tuhan. Orang-orang yang melakukan segala sesuatu di dalam iman kepada Engkau. Biarlah GKMI Pengharapan semakin membaik, membaik, dan membaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih